Barang siapa mengumpulkan harta dengan tidak sewajarnya, maka Allah akan memusnahkannya dengan air banjir dan tanah longsor. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jika kita pernah membaca hadis atau mendengar hadis seperti yang disebutkan tadi, maka haruslah kita jadikan bahan muhasabah bagi diri kita, bahwa apa yang terjadi tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang menimpa berupa keburukan dalam pandangan manusia adalah akibat ulah perbuatan manusia itu sendiri. Bukan tanpa maksud mengapa Allah menghendaki musibah, bisa sebagai ujian dan teguran agar manusia ingat pada Allah dan kembali kepadanya. Mungkin manusia sudah terlampau jauh darinya, sehingga Allah cemburu ingin manusia mendekatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asobakum min musibati fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yakub ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ibnu Aliyah, telah menceritakan kepada kami Ayub yang mengatakan bahwa ia membaca di dalam kitab Abu Ikilabah yang menyebutkan bahwa ayat berikut, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran Surat Al-Jadalah ayat 7 hingga 8. Lalu diturunkan saat Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang makan, lalu ia menghentikan makannya dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku selalu mengetahui apa yang aku kerjakan, berupa kebaikan atau keburukan." Turunkan saat Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang makan, lalu ia menghentikan makannya dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku selalu mengetahui apa yang aku kerjakan, berupa kebaikan atau keburukan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidakkah engkau melihat apa yang engkau lihat? Berupa perkara yang tidak kamu sukai menimpa dirimu. Itu merupakan beban dari sejarah keburukan. Kemudian dimasukkan ke dalam timbangan kebaikan, hingga engkau mendapatkannya di hari kiamat nanti." Lalu disebutkan Abu Idris pernah mengatakan bahwa ia melihat hal yang semakna yang menguatkannya di dalam kitabullah, yaitu melalui firman-Nya, "Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu." Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Selain itu di dalam tafsir Jalalain dijelaskan, "Dan apa yang telah menimpa kalian," seruan ayat ini ditujukan kepada orang-orang mukmin, berupa musibah, berupa malapetaka dan kesengsaraan, maka adalah karena perbuatan tangan kalian sendiri. Artinya, sebab dosa-dosa yang telah kalian lakukan sendiri. Diungkapkan bahwa dosa-dosa tersebut dikerjakan oleh tangan mereka. Hal ini mengingat bahwa kebanyakan pekerjaan manusia itu dilakukan oleh tangan dan Allah memaafkan sebagian besar dari dosa-dosa tersebut. Karena itu, Dia tidak membalasnya. Allah Maha Mulia dari mendua kalikan pembalasannya di akhirat. Adapun mengenai musibah yang menimpa kepada orang-orang yang tidak berdosa di dunia, dimaksudkan untuk mengangkat derajatnya di akhirat kelak. Dari penjelasan di atas, maka bisa dipahami bahwa apapun yang manusia lakukan akan kembali kepadanya, baik keburukan maupun kebaikan. Namun, walaupun manusia banyak melakukan kesalahan, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf dan Pengampun atas semua kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Dan musibah yang terjadi bagi orang-orang yang tidak berdosa adalah untuk mengangkat derajatnya di akhirat kelak.
Maha suci Allah dengan segala firman-Nya sebagai petunjuk bagi seluruh alam. Semoga kita termasuk hamba-Nya yang senantiasa bermuhasabah saat ditimpa musibah, sehingga semakin menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Saya Novita Sri Apriliani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.